Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan meridai kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beruntung di bulan ini. Sebagaimana sahur merupakan sebuah sunnah, maka berbuka puasa juga merupakan sebuah ibadah sunnah. Sekalipun seseorang masih merasa kuat dan belum terlalu lapar, akan tetapi merupakan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang telah sampai kepada waktu untuk berbuka, maka dia segera melaksanakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'd radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitr." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, masih saja semua kaum muslimin atau semua manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tentu makna yang terkandung dengan menyegerakan berbuka adalah ketika waktu berbuka telah tiba dan telah masuk pada terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Kata Allah Azza wa Jalla, makan dan minumlah kalian hingga terbit fajar. Diisyaratkan dalam ayat itu tampak perbedaan antara benang hitam dan benang putih, maksudnya adalah terbitnya fajar di tengah ufuk yang masih gelap. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai tiba waktu malam. Dan yang dimaksudkan dengan tiba waktu malam adalah ketika terbenam matahari. Dan ini merupakan waktu yang menyebutkan tentang permulaan puasa dan juga waktu akhir dari pelaksanaan puasa. Diawali dengan terbitnya fajar dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Dan ini menyegerakan berbuka merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda kebaikan pada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalun nasu bi khairin. Masih saja manusia dalam keadaan baik. Dan kebaikan ini disebutkan oleh para ulama, artinya adalah tegaknya sunnah dan ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sanad yang hasan, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitr. Masih saja agama ini terang, tampak selama kaum muslimin menyegerakan berbuka. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftara ila ishtibakin nujum. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila mereka berpuasa, mereka mengakhirkan berbuka sampai bintang mulai terlihat. Sehingga sebagaimana sahur merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab, demikian pula berbuka merupakan sunnah, merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi keistimewaan kita kaum muslimin, membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa sunnahnya seseorang dalam berbuka merupakan tuntunan yang dijelaskan dalam hadis yang banyak. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dan sebelumnya At-Tahawi rahimahumallah bahwa hadis tentang menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis tentang waktu untuk berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim." Apabila malam sudah tiba di daerah barat, kemudian siang telah mulai sirna sedikit demi sedikit di arah timur, maka ini merupakan waktu untuk berbuka puasa untuk kaum muslimin. Dan ini merupakan waktu yang yakin ketika seseorang bisa memastikan waktu buka telah tiba. Bukan dimaksudkan bahwa waktu menyegerakan berbuka dilaksanakan sebelum terbenam matahari.
Ini yang diambil kesimpulan oleh para ulama, bahwa seseorang ketika melihat sesuatu atau melaksanakan sebuah ibadah, dia dibolehkan untuk menjadikan persangkaan yang kuat sebagai landasan beramalnya, selama dia betul-betul yakin apa yang akan dikerjakan tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya waktu maghrib, barangkali tidak semua kaum muslimin bisa melihat matahari, entah mereka dalam kesibukan atau mereka di dalam bangunan dan sebagainya, maka mereka cukup menggunakan waktu atau menggunakan informasi atau menggunakan ghalabatul dhann atau persangkaan yang kuat ketika mereka akan berbuka. Tidak harus mereka orang-orang yang boleh menyegerakan berbuka adalah orang-orang yang betul-betul melihat matahari sudah terbenam atau tidak, akan tapi cukup dengan hal-hal yang telah kita sebutkan. Ini tentunya terkadang menimbulkan sedikit keraguan pada saat orang-orang hanya mengandalkan penglihatan mata, kemudian di langit terdapat mendung yang tebal sehingga seorang tidak bisa memastikan kapan matahari terbenam. Para ulama mengatakan ketika seseorang ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, maka tidak gampang dia mempercepat untuk berbuka. Akan tetapi yang diperintahkan adalah untuk berhati-hati. Kalau seandainya seorang ragu apakah sudah maghrib atau belum, dia tidak membawa jam misalkan, tidak mendengar azan, dan dia juga tidak pula melihat matahari, maka dia perlu berhati-hati. Dan ini berbeda dengan orang yang ragu apakah fajar sudah terbit atau belum. Maka seandainya dia masih merasa yakin, masih malam, dia tidak membawa jam, tidak mendengar suara azan, tidak mendengar apapun, dan tidak ada tanda-tanda bahwa fajar telah menyingsing, maka dia boleh menyempurnakan makan sahurnya. Akan tetapi alhamdulillah di zaman seperti ini, jam sudah banyak bisa digunakan, suara azan terdengar, kemudian banyak wasilah dan sarana untuk mengetahui hal itu. Akan tetapi ini kita ingin membahas bagaimana para ulama mereka memiliki kaidah dalam menentukan hukum dan berhati-hati dalam beribadah. Kemudian Rasulullah SAW pun demikian. Beliau tidak akan melaksanakan salat maghrib hingga beliau melaksanakan buka puasa. Sekalipun seorang barangkali masih merasa kuat atau iftar atau berbuka itu dilakukan tidak dengan makan besar, akan tapi cukuplah seorang mendapatkan kebaikan manakala dia berhasil untuk menghidupkan sunnah atau ajaran Nabi SAW. Dalam hadis yang hasan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka puasa dengan kurma yang muda. Fa illam yajid fa'ala tamarat. Apabila beliau tidak mendapatkan kurma yang muda, maka beliau akan menggunakan kurma biasa. Fa illam yajid tamarat hasawatin mimma. Apabila beliau tidak mendapatkan pula kurma, maka beliau akan minum sekalipun sedikit, hanya seteguk, dan membatalkan puasanya. Para ulama menyebutkan, seandainya kita tidak mendapatkan makanan apapun dan waktu betul-betul terlihat telah masuk waktu buka, maka seorang pun bisa dengan sekedar meniatkan dia telah membatalkan puasa. Ini merupakan sikap yang sudah bisa membatalkan puasanya. Akan tapi manakala seorang masih bisa untuk membatalkan puasa dengan makanan atau minuman, maka ini yang dianjurkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan berbuka pada setiap puasanya. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa berdoa ketika akan makan dan minum, sebagaimana anjuran seorang untuk tidak lupa mengucapkan nama Allah Azza wa Jal dalam menjalankan berbuka atau makan secara umum. Maka dalam berbuka demikian, dia tetap dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, menyebutkan nama Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, beliau membaca doa, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Telah hilang rasa dahaga dan kerongkongan pun telah basah, dan semoga pahala itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah. Dan ini merupakan sunnah atau ajaran maupun keistimewaan dalam agama kita. Ketika seorang berpuasa, dia bisa mendapatkan kebahagiaannya ketika dia memberikan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu berkaitan dengan keinginan dirinya, keinginan kemanusiaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan 2 kali. Ketika yang pertama, idza aftara farih. Apabila dia berbuka maka dia akan berbahagia, dan ini merupakan manusiawi. Seseorang berbahagia setelah dia menahan lapar dan dahaga, lalu dia akan makan dari apa yang Allah tuntunkan dan Allah perintahkan. Dan terakhir pula dalam sebuah hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Hambaku, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, hambaku yang paling aku sukai adalah mereka orang-orang yang mendahulukan berbuka. Sekaligus dalam hadis ini dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menyukai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala juga dicintai oleh hamba-hambanya. Dan ini yang akan dibuktikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apabila mereka mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Ikutilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para ulama mengatakan dalil ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan dicintai. Akan tetapi sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat disamakan dengan sifat yang dimiliki para makhluknya. Demikian yang berkaitan dengan sunnah berbuka. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.